Bu Nurul, Nurul. Oke, Bu Sri. Ya, Bisa dengar suara aku, Bu Sri? bah, kedengaran jelas. Bicara kenapa bisa masuk di Kedengaran semua ini karena dekatan sih. Iya. Gimana caranya supaya hilang suaranya lain? Pakai headset sih. Mungkin untuk program yang sekarang boleh mungkin kita tampilkan satu-satu dulu. Saya ganti lean udah Kedengaran. Iya, lebih bagus. Kedengaran suara Ibu Anita. Nganu. Ganti posisi main deh, Bu Sri. Ya, aman. Agak jelas suaranya. Iya. Mana Bu Nurul pada? Nurul, cari ke posisi Bu Nurul. Cari posisi. Dapat kamu makan kenyangan kapan? Tidak bisa aku pakai laptopku, pakai ke HP ini. Oh iya. Iya, sementara kalau pakai HP tidak full ke layarnya. Iya. Jadi apa program ini? Iya. Apa program tak? Kalau program kok saya di sekolah literasi. Iya. Enggak, yang rencana mau diterapkan kan mungkin literasi sudah nih. Kita juga literasi toh yang sudah jalan. Rata-rata sih kalau sekolah literasi. Iya, literasi dengan Oke. Jadi coba nanti kita buat program yang lain kira-kira apa bagus, Dek. Kalau menjual sekali Gus sebagai pelibah menjual ya apa dia? Sauna. Di mana bagus posisiku ini? Ada Jipa, anu tak Bu? Lebih kita tampilkannya. Apa?
Ya, coba bagus juga itu kita bilang ada program baru itu yang anak-anak menjual toh. Jadi kayak anak-anak iya, itu dididik untuk berwirausaha begitu, Dek. Iya betul kan, kita kalau jenjang SMP dan SMA itu kan lebih lebih paham lah tentang jual beli dan apa. Jadi sisa mau dikembangkan toh Iya. nilai-nilai apa yang mau dikembangkan di situ dalam programnya dengan pemetaan itu suara, pilihan dan kepemilikan. Iya. Apakah itu anunya yang tadi instruksinya Bapak di layar? Bagaimana itu? Ada screenshot Bu Nurul? Nggak ada. Nggak kelihatan kita itu dulu yang kulihat, aku buka screenshotku tadi, kayak ada aku Iya, screenshot. Tunggu dulu, berapa poin itu? Yang 1 sampai 10 kayaknya kalau tidak salah itu. Ada ya. Jadi sisa itu mami yang di tanda-tandai. Saya kirimkan ke. Iya. Lanjut ke di deskripsi program. Oh, yang 10 Bu Nurul. Yang saya aman. Aman, Saya ada. kirim ke, kirimkan ke. Siapa mau kirimkan? Itu mau yang di Kirim. Oke, sudah masuk. Gimana ya, sudah masuk ya. Ini muncul loh. Enggak ada. Nanti dulu. Satu. Kan ada mie masuk, Bu. Tunggu, Iya. dulu. Wah. Oke. Paling ini 1 sampai 5 dulu. Akan dibagi dalam 3 kelompok diskusi. Nanti menentukan program sekolah yang akan dikembangkan intrakurikuler, kokurikuler atau ekstra. Nah, kemudian tentukan jadi target. Jadi ditentukan kelas berapa, Dek? Iya, betul. Saya mungkin ikut kan lebih dominan 2 orang ke Ya, SMP saja, Bu. Mungkin kita ambil jenjang kelas 9, Dek. Mungkin Bu, bagusnya kelas 7-8 karena pertimbangan kelas 9 mungkin fokus untuk penyelesaian akhir pembelajaran. Ya, ujian sekolah. Ujian sekolah nanti. Karena kan kegiatannya ini 2 kali di dalam 1 semester, sama semester atau 1 kali. Jadi butuh persiapan yang banyak. Kalau kita libatkan kelas 9 agak mungkin karena dia lebih fokus di akhir itu pembelajaran. Itu dulu. Di soal nomor 2 ini masuk di kokurikuler kayaknya. Kokurikuler. Iya, karena bukan masuk di dalam kurikulum tetapi penunjang gini. Bukan juga ekstrakurikuler. Bukan juga intra. Oh, Ibu, berarti Ibu nih yang diangkat. Ada juga kepunyata. Apa yang diangkat kita yang menjual? Iya. Artinya dia berwirausaha, Dia. Sebenarnya ini menjual itu intinya nilai-nilainya itu kepemimpinan murid dikasih tanggung jawab untuk bagaimana mulai dari perencanaannya, membuat jual-jualannya apa, kemudian sampai memasarkan di sekolahnya sendiri. Terus di sini budaya literasi dan numerasinya digali lagi karena kan sekarang itu program prioritas literasi dan numerasi, bagaimana bisa mendeskripsikan jualannya, itu literasi numerasi itu bagaimana jual belinya anak-anak. Kemudian kalau bisa produk-produknya itu yang lokal, ceritanya yang keseharian, apakah kalau makanan lokal atau kerajinan Ibu itu yang fokusnya. Oke. Mungkin itu
Saya coba buka dulu. Iya. Astaga. Oh, jadi maksudnya kita jadi satu kegiatan saja diangkat ini nanti Bu Sri. Iya. Iya. Kalau misalnya ada misalnya program tak yang mau direncanakan, bisa juga didiskusikan siapa tahu anu sih untuk jenjang tak toh dari iya. Apa program tak yang sudah berjalan Bu Rene? Yang sudah berjalan itu saya bilang literasi dengan apa lagi? Iya. Yang kayak iya pembiasaan begitu toh. Yang kayak apa di pembiasaan siswa begitu di kalau program-program yang berjalan kan. Dulu ada itu juga program pernah jalan sebelum COVID tuh. Kewirausahaan apa ya? Hanya itu belasan aku itu belum. Tentang apa itu? SPW siswa SPW dulu tuh programku itu sekolah pencetak wirausaha toh. Boleh. Apa konsepnya? Di situ dulu yang saya kembangkan itu yang pertama keterampilannya anak untuk membuat sesuai seumpama toh itu hari yang saya ada kunjungan kebetulan ada industri rumahan di yang itu dekat rumah pembuatan mie pabrik mie saya pada saat itu ada anak-anak ke sana kemudian ada lagi satu ada itu roti Malona roti saya sempat juga anak-anak ke sana berkunjung melihat jadi kami pada saat itu mengirimkan proposal ke dinas Disperindak toh. Iya, proposal untuk mendapatkan peralatan, jadi kami sempat diberikan peralatan itu pembuat roti kayak blendernya. Jadi sempat jadi, tapi tersandung waktu sampai sekarang berjalan nih. Itu tuh alatnya ada. Itu alhamdulillah dikasih toh. Hanya yang jadi kendala utama juga kebetulan itu ada kan yang apa ya istilahnya yang fasilitasi kami ke sana ke Disperindak karena ada rekomendasinya toh keluar dari sekolahnya ambil itu peralatan nanggap dia punya itu yang kendala aku. Berarti alatnya di mana sekarang Bu? Untuk sekolah tuh bukan untuk pribadi tapi dianggap kesalahan biar medek daripada si salah ke akhirnya diambil itu yang jadi berarti alatnya tidak ada di sekolah Kak? Ada padahal itu waktu ada anakku yang sempat di Holland sempat gitu kerja di Holland beberapa bulan. Jadi kami curi ilmu dari situ, sempat curi ilmu dari di Holland. Iya, mempraktekkan lagi. Iya. Setelah COVID tidak, karena yang pertama kendalanya alat sudah tidak ada karena diambil dia menurutnya dia pribadi itu padahal itu kan sekolah. Proposal atas nama sekolah tuh harusnya tidak bisa diindividualkan. Iya, walaupun melalui dia ceritanya tapi kan peruntukannya untuk sekolah. Betulan itu waktu ada tapi mungkin Bu tapi mungkin kalau anunya keterlibatan siswa mungkin tidak semua siswa bisa ya, tamat atau tamat nih yang terlibat pada kelas ada kelas 10, kelas 11, kelas 12 saya sempat libatkan. Utamanya itu yang waktu itu yang OSIS toh. Itu yang saya ambil dulu. Tamat ini.
Maksudnya programnya program tak ini Bu, tidak semua siswa bisa terlibat. Kayaknya di perwakilan Ji. Yang ada saja, artinya memang anak-anak pada saat itu di apa ya istilahnya, bukan satu kelompok, tapi Ibu, jadi Ya. jadi ini bagaimana maksudnya ini? Punyata sih memang ini kah? Yang Ibu nih, Yang mana? yang mau dibahas. ini ceritanya program baru yang akan kita buat. Iya, baru pakai berencana ini, ancang-ancang ceritanya kalau mau ada kegiatan. Nah, yang kalau saya kegiatan yang ada kaitannya dengan P5, misalnya itu yang kayak yang jual beli siswa, programnya yang Oh, kewirausahaan. iya betul kewirausahaan. Iya. Kemudian Alasannya selain melatih anak-anak untuk langsung berpengalaman di dalam kehidupannya sehari-hari, literasi numerasinya juga bisa dilatih di situ. Bagaimana mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan itu bisa dikembangkan prosesnya melalui deskripsi misalnya setiap kegiatannya. Jadi kayaknya ada laporan-laporan setiap kegiatan. Kemudian numerasinya itu ketika prosesnya menjual beli itu bisa masuk dilatih anak-anak numerasi toh. Karena kapan itu Bu Nurul juga merasakan SMP sekarang Bu sekali matematikanya 1-2 orang yang mungkin bisa sesuai dengan materi SMP. Itu, ya betul, Selebihnya, itu matematikanya tuh Bu. Hari ini dijelaskan, besok nak lupa pengaruh makanan kapan. Banyak micinnya. Dikasih keulangan, dikasih lagi contekan. Jadi ceritanya ini bagaimana pusing Kak. Ada anak PPL juga Bu di sekolah PPG Prajabatan. Nah bilang Ibu 4 kali miku ajar siswaku. Siswa di sini Bu. Sebentar pahami giliran ulangan lalu pendak tahu kini aja aku bang. Nah ini di sini saya. Oh begitu aja Bu nih di sekolah. Iya, masih lemah anak-anak dalam hal dasar. Kalian kemudian kenapa Bu Anita komen di masuk di sini? Siapa? Masuk ke Sarata. Kasih tahu saya Bu Anita. Nah, buka si mic-nya di main room, di room utama, bukannya di board. Nah, komen. Berarti dia di luar jam pelajaran. Masuk ikan? Masuk ya. Bu Anita, coba lihat Ki. Nggak masuk ya di main room. Bu. Komen di main room Bu Anita, kedengaran di sini. Kan di main room. Susah ya Ki. Iya. Jadi lanjut Mepale Bu. Jadi pembahasannya apa lagi? Iya. Jadi itu dasarnya ceritanya kalau misalnya nanti teman-teman bertanya toh apa latar belakangnya atau alasannya kenapa mengangkat tema ini karena mau ke headset Bu jadi begini kini lihat tanuku di kameraku. Oh iya. Saya pakai headset ini supaya fokus di satu sumber sih. Itu maksudku berawal dari kegelisahan ceritanya ini dari diangkat satu program yang begitu. Memang banyak nih program market day apa dan sebagainya, tapi hanya pelaksanaan event saja, tidak melibatkan misalnya tujuan yang lebih fokus untuk pemberdayaan kepemimpinan murid. Itu mungkin yang jadi fokus Kak. Kalau misalnya nanti presentasi gitu. Apa lagi pertanyaan? Ya, halo. Karakteristik lingkungan. Nomor 4. Cerita lagi Bu. Iya.
memperhatikan 7 karakteristik lingkungan. Berarti apa itu 10 karakteristik? Oh, masuknya di karakteristik nih, Bu Nek. Iya. Bisa ditampilkan PPT tak, Bu? Oh ya, tunggu. Siapa tahu ada bisa ditampilkan. Jadi di situ makin kita bahas, Ki. Iya. Sebenarnya itu bisa juga dilakukan pada saat istilahnya kalau di kelompok itu kami sih di bawah. Maksudnya kami sih. Aku minta Bu Marwa kami sih sering. Lucunya dia Ibu Remi, saya kalau keluar, Kak. Mana, Ki? satu ruangan, Keluar ke saya. kalau satu ruangan, Kamu nyebrang masih gitu. bagus jadi Ceritanya ini kedengaran semua suaranya. Tunggu tadi. untuk pilihan siapa yang mau duduk di hari Jumatnya nanti ya. Jadi setiap hari Selasa setelah sholat subuh. Nah ini ya. Baru memilih siapa Jadi yang akan duduk di hari Jumatnya. ini sebenarnya Itu, Bu, SD saja. sama Ji, Ya. Ibu nih yang kita yang Nasir Bapak, anunya pertanyaannya. Ya. Hari Kamis, berjamaah. Ya, beda. Kenapa? Ya, Bu Nurul? Kenapa? sama Ji ya Nasir dengan pertanyaannya Bapak. Bisa dibuat untuk mengembalikan. Iya, Pak. Iya, soal nomor 4 itu karakteristik lingkungan. Jadi ini karakteristik lingkungan ketika ini program yang mau diangkat. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, dan mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Ini masuk ya dalam salah satu, kan ada 7 karakteristik lingkungan. Ini yang diambil yang ini. Itu gagasan program namanya itu balukta Suata penjabarannya. Jadi gagasan programnya balut tak namanya itu toh? Iya nama programnya itu. Bagus juga Dik, balut tak? Iya. Karena balut kan tak? Iya, artinya baluk Suata. Juga itu kita nanti yang mana bagus kedengaran balut tak atau balukan tak? Balukan tak apa lebih bagus deh? Iya. Ini akronim sebenarnya Bu. Akronim ini balut kepanjangannya balut Suata. Ini PA Suata ini. Oh. Itu Ibu Remi, ceritanya itu singkatan Ji, jual-jualannya Suata pakai ta. Iya. Itu mau saja. Ya. Apa itu balut-balut? Nah, ini nih, merupakan kegiatan ini untuk nanti berjual kelas 8. Anu P5 ini Dik. Bisa masuk kita menentang Bapak tadi. Bisa masuk mapel IPS ini. Indonesia juga. Lebih masuk ke P5 karena kan program nanti toh. Ya, bagian kewirausahaan. Ya, iya betul. Coba dulu lihat gitu yang di penjabaran Bu Nek. Ada kita share di Danu kah? Ada kita share di room. Iya ada. Oh, enggak buka, saya pakai HP jadi itu dulu. Ada gitu biasa. Kembali ke penjabaran, Bu. Penjabaran ini. Ya. Mana nih? Ada di atas Bu, langkah-langkah pelaksanaannya itu.
Di penjabaran di situ kan di sini di penjabaran itu apa itu balut-balut atau balut-balut merupakan Ya, event agar ini penjabaran ya. Mulai dari ah, ini apa dan bagaimana itu konsepnya balut-balut itu ya berjalan event. Jadi event itu sama dengan kegiatan sewaktu-waktu dilaksanakan, ditentukan oh, dalam satu waktu di semester. ah, yang jadi pertanyaannya di sini kan siswa yang menjual, toh? Jadi Ya, iya, iya. jadi menjual kemudian harus dianukan juga mungkin di sini makanan-makanan ataupun seumpama kalau dia kue itu dibuat siapa yang buat? Oke. Siswa yang buat, Bu. Makanya itu Bu, kita prioritaskan apa yang mau dijual. Misal kita berbasis kearifan lokal, berarti yang dijual itu kue-kue tradisional atau kerajinan-kerajinan Ya, yang tangan kearifan tidak lokal. boleh dijual. Iya, Onde-onde. iya, jadi itu memang itu Rimpang. yang Tradisional. jadi yang nilai Apa itu positifnya klepok? juga di situ. Kelihatan Grab. itu onde-onde. Tunggu dulu, ada Grab, Bu. Oh, astaga, susah. Ya, tak. Nah, ini bisa sebenarnya ini dilaksanakan cuma 1 kali dalam 1 semester. Kalau misalnya agak berat untuk dilaksanakan, toh yang 2 kali. Ya. Karena kalau rentang waktu 2 kali dalam 1 semester itu agak aneh sih sebenarnya karena butuh perencanaan sampai eksekusi itu. Hmm. Iya, 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 iya. ya penjabaran langsung ini. Persiapan proyek, kemudian perencanaan proyek, menyusun waktu pelaksanaan, monitoring proyek, kemudian proses dan hasil penjualan serta evaluasi pengalaman. Pertama dulu, persiapan proyek. Kalau ini, persiapan ini dilakukan dengan menampilkan serta mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan pajak, sehingga peserta didik dapat menganalisa berbagai permasalahan yang ada di kegiatan tersebut. Misal, kita kasih dulu kesempatan kepada murid Kak untuk menyeruakan apa yang menjadi permasalahannya selama ini di pasar mungkin atau dalam jual beli yang kemudian nanti dikasih solusi di dalam kegiatannya nanti. Itu mungkin penjabaran dari aspek voice-nya, suaranya. Ya, itu. Terus lanjut yang kedua itu perencanaan proyek. Pada langkah ini, peserta didik dibagi beberapa kelompok, dan setiap kelompok kemudian menentukan serta merencanakan produk yang akan dibuat, bahan-bahan yang dibutuhkan, cara pembuatannya, dan sasaran pemasarannya. Jadi, oh ya, ini perencanaan proyek itu masuk ke dalam aspek pilihan, karena siswa diberi kesempatan untuk merencanakan sendiri dengan pendampingan itu bagi kelompoknya setelah dibagikan yang sendiri yang memilih apa yang mau buat, apa yang mau jual sampai ke pemasaran. Artinya di sini siswa diberikan pilihan apakah produk yang akan dibuat itu dia yang akan membuat sendiri ataukah apa istilahnya kalau cuma dia yang menjual saja toh bukan dia yang buat. Dan iya, dia sebagai apa gitu Istilahnya. Iya. Sebagai produsen apakah? Kalau dia yang buat Produksi. kan kayaknya freelance deh istilahnya kalau seumpama dia cuma menjual toh. Freelance kan, itu pekerjaan paruh waktu. Oh begitu deh. Ada itu Pak. Artinya ini kan mungkin dikasih pilihan ini siswa toh apakah kamu buat sendiri toh ya tentukan kan iya maksudnya juga ada ternyata bukan yang buat begini mungkin bagus konsepnya kemudian dijual. Iya temanya mungkin kita yang kasih tema misalnya kalian bisa memilih apapun produknya yang jelas temanya kearifan lokal entah itu kerajinan atau kue kemudian silakan pilih kalian mau membuat sendiri ataupun bekerja sama dengan orang lain. Tetapi catatan yang misalnya kerjasama dengan orang lain harus tahu prosesnya,
dan apa-apa semua tentang produk itu, supaya nanti kalau misalnya membeli orang bisa menyampaikan apa-apa yang itu yang produk tak. Mungkin begitu ketentuannya. Jadi bisa jadi kasih pilihan, yang penting nggak tahu prosedur pembuatannya. Ya. Oh, ceritanya Bu, ini semua siswa ketika dia mau menjual, dia harus tahu bagaimana caranya, apa bahannya, begitu Bu? Dia menjelaskan Iya, itu. literasinya tuh masukku bagaimana dia belajar dari produk itu. Iya. 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 Ya, mungkin itu Ya. menjadi perencanaan produk, mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Penyusunan waktu. Kalau penyusunan waktu, nah ini juga sebenarnya masuk aspek apa namanya, aspek choice, pilihan, karena tentunya membuat kegiatan siswa harus berdiskusi juga dengan siswanya bagaimana waktu disepakatinya, bagaimana sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi itu nih waktunya mungkin kalau menurut tak bagusnya 2 kali dalam 1 semester atau satu kali 1 semester saja. Ini nanti Kalau saya tergantung. lebih bagus 2 kali 1 semester. Kenapa? Ya, Supaya penentuan anak-anak memang waktunya belajar untuk berdagang. disepakati saja berapa waktu dan di kapan. Misal di momen apa. Gitu. Pada UTS kayaknya bagus, Bu. Ya. Ulangan tengah semester. Dengan di Oh, berarti iya, Bukan di akhir, Fe. ulangan tengah Iya, semester iya, dengan ulangan kenaikan kelas atau ulangan akhir semester. Setiap oh, ulangan akhir itu semester. itu. Kalau misalnya sudah nih ulangan tertulis anak-anak, bisa nih mungkin setelah Iya, itu jadi ada nih program ini supaya nanti merefresh juga anak-anak tuh sebelum masuk pembelajaran lagi. ya betul. Iya. Nanti di akhir semester, tapi kalau seperti ini. Bagusnya. Berarti berapa kali dalam 1 semester? Kasih 1 kali 1 semester, berarti 2 kali dalam setahun toh Oh, dilaksanakan. Nah, begitu. kalau saya mau Bu, kalau bisa 1 semester 2 kali, di mana setiap UTS, kan UTS itu dalam 1 tahun itu 2 kali. Ada UTS ganjil genap. Terus itu kalau ulangan dinamakan ulangan kenaikan kelas dengan ulangan akhir semester. Nah, ulangan kenaikan kelas itu ada di bulan 6, sedangkan akhir semester itu ada di bulan 12. Kalau UTS kayaknya ada di bulan 3 atau bulan 8. Kalau menurut saya ini kan ini juga terkait, tidak bisa lepas dari budget uang toh, finansial, istilahnya aset finansial. Kalau kita laksanakan 2 kali itu mungkin kayak terlalu memberatkan karena mau pasti tidak dianggarkan di bos semua tuh Bu Nurul toh. Iya. Ini anggarannya. Kembali ke orang tua siswa, jangan sampai orang tua siswa itu merasa terbebani dengan kegiatan yang kita laksanakan. Jadi untuk penyusunannya nanti mungkin tetap ada berkoordinasi dengan orang tua siswa, kesiapannya bagaimana. Ya, Tetap betul. kalau satu kali saja dalam 1 semester. Betul. Penyusunannya itu kita ketik Bu atau perbaikan, kita bilang nanti berkoordinasi dengan kepada orang tua di mana kesepakatannya itu bagaimana. Bilang apakah dia 1 tahun 2 kali atau 1 kali dalam 1 semester. Oh, oke, berarti karena berbagai pertimbangan mungkin finansial sama waktu persiapannya juga butuh waktu, karena sebelum pelaksanaan, perencanaan, dan akhirnya itu evaluasinya ada laporan nanti bikin siswa, jadi mungkin 1 kali 1 semester. Jadi per 6 Ya, waktu per betul. 6 bulan. Oke, waktu sudah aman. Monitoring proyek. Langkah pembelajaran program Baluk-Baluta berikutnya adalah monitoring proyek. Pada tahapan ini, guru memantau dan memberikan saran serta masukan kepada peserta dalam Oke. Kan seperti di P5 mungkin karena P5 itu kan alurnya kita dulu persiapannya agak lama tuh, maksudnya beberapa hari atau beberapa jauh sebelumnya ada monitoring proyek. Misal kalau
Dia pasti ada perencanaannya dulu, dilihat dulu apa yang mau tampilkan anak-anak, apa yang mau jual, bagaimana konsepnya. Ya, berarti ini melibatkan seluruh mapel mungkin bisa di? Iya, bisa. Dia tidak berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain tuh Iya. terlibat di sini. Karena kan ini umum sebenarnya toh. Jadi bisa berbagi tugas dengan guru yang lain, proyek sekolah. Pengujian proses dan hasil. Pada tahapan ini, seluruh peserta melakukan segala bentuk pemasaran, mulai dari pengaturan diskusi produk yang dibuat, penawaran produknya, melayani pembeli dari siswa, guru, orang tua maupun masyarakat sekitar. Oh, berarti kita melibatkan guru. Mungkin nanti ada sebelumnya penyampaian ke orang tua di Iya, untuk hadir. kegiatannya. Jadi nanti anak-anak mungkin disuruh pemasarannya boleh melalui media sosial ataupun langsung misalnya flyer-flyer yang bisa membuat menarik pembelinya datang ke sekolah, misalnya yang dilibatkan guru, orang tua dan warga sekolah atau yang terlibat. Di sini mungkin juga bisa dia buat sekolah membuat undangan atau undangan ke orang tua siswa untuk menghadiri untuk menghadiri day-nya pas itu waktu proses dan hasilnya toh pemasarannya. Iya, betul. Iya. Di sini jadi ada penyampaian ke orang tua di. Iya. Perlukah kita menyampaikan juga maksudnya menyampaikan ke orang tua tentang rencana ini dan diundang untuk datang nanti, misalnya pemberitahuan untuk memberikan izin kepada anaknya untuk dalam kegiatan ini, karena pasti itu ada finansial dan waktu yang membutuhkan anak-anak, jadi penyampaian ke orang tua. Setelah itu diundang juga untuk hadir nanti pada hari H, jadi sekalian satu kali jalan. Ya, betul itu, Bu. Saya juga mendapatkan kejadian yang ada di sekolah. Nah, setiap apa yang saya lakukan, misalkan kemarin itu saya melakukan apa lagi namanya itu, kayak saya lupa itu. Yang jelas kita ada kesepakatan orang tua. Oh ya, pengadaan lomba 17 Agustus. Sebelum mengadakan lomba, ada yang kita rapat dulu sesama orang tua siswa dengan guru. Nah, itu orang tua siswa berdasarkan hasil rapat, orang tua siswa yang sebagai panitia. Nah, di sini orang tua siswa yang menyelenggarakan semua dan kalau ada kaitannya orang tua siswa pasti itu masalah keuangan. Pasti mau masalah keuangan. Ya itulah makanya kalau bisa itu nih ada surat penyampaian ke orang tua supaya lebih siap ke orang tua atau dalam program ini, supaya dukung juga tuh, jadi dukungan dari orang tua murid penting. Iya, betul, Bu. Itu saja. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Evaluasi pengalaman. Setelah kegiatan selesai, guru kemudian mengumpulkan peserta yang terlibat dalam acara balut-balut pada part ini, juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta dan melakukan berkeadilan atau mereka sendiri. Tetap ada evaluasi, tetap program ada kegiatan, Dek. Nah, iya betul. Jangan lagi jelaskan di sini, saya pahami di sini. Maksudnya itu evaluasi pengalaman, kita memberikan ranting kepada siswa ketika begitu Kak Bu? Ya, boleh. Memberikan bilang, ini jualan tanah yang si A baik Mi, tapi hanya perlu diperbaiki, kurangi garamnya, kurangi gulanya, supaya lebih banyak pembelinya. Itu maksudnya kapan Di? Yang seperti itu Kak Bu? Bisa juga seperti itu, maksudnya itu teknis setiap kelompok mungkin di untuk setiap kelompok itu memberikan kayak evaluasi pengalamannya. Oke.
Iya. Bisa juga menilai dalam teknis gurunya. jadi evaluasi. Iya, jadi bisa ini nanti kalau misalnya mau menjelaskannya di presentasi, evaluasi itu ada dua, evaluasi per kelompok dan evaluasi secara umum. Secara umum Ya. itu bagaimana kegiatan pembelajaran, kegiatan balut-balutnya ini dalam mulai dari perencanaan, proses sampai menjual. Jadi ada Ya. evaluasi berjenjang begitu supaya lebih terarah sih. Apakah tujuan dari program ini sudah tercapai dilihat dari evaluasinya begitu. Betul, Bu. Terus penjabaran. Next nih. Iya, penjabaran. Yang kedua yaitu bagaimana. Nah, ternyata lembaga dakwah nanti di sini nanti saya yang tambahkan ini penjabarannya kenapa kita mengangkat ini balut-balut. Nanti saya tambahkan literasi dan numerasinya, kemudian kearifan lokalnya. Jadi lebih lagi anunya di penjabaran apa yang diangkat di situ. Mungkin nanti saya tambahkan di sini. Perbaiki. Dan bagaimana ada satu jadwal pelaksanaan khusus secara mendidik dan kegiatan musyawarah murid yang akan khusus sesuai dengan inisiatif sendiri tanpa ini saja. Ya. Masukku nanti dieditnya sisa itu ditambahkan literasi numerasi dan kearifan lokal di. Iya. Oke. Terus, nah ini tadi suruh si Bapak membuat diagram Y. Iya, yang mana deh? Iya, suara atau polis. Suara, voice sama ownership. Kepemilikan, ownership. Satu dulu suara atau voice. Pertama, itu tadi bahas. Pertama itu sudah dijabarkan tadi, sisa ini dipeta-petakan dari kegiatan itu. Pertama tadi dikasih kesempatan anak untuk berpendapat masalah yang sering dihadapi di pasar-pasar itu. Misalnya pasar itu tidak bersih atau kotor biasanya. Nah nanti penjualannya nanti harus serapi mungkin, sebersih mungkin. Iya. Solusi. Apalagi pasar bagaimana? Ya, itu. Murid diberikan keleluasaan untuk merencanakan produk yang akan dibuat. Nah ini juga jadi diberikan kesempatan untuk merancang produknya. Di sini juga mungkin macam di pasar toh kalau dia di pasar itu berdasarkan pengalaman mereka bagaimana seorang penjual melayani pembelinya atau terkait dengan attitude-nya, sikap. Iya betul. Makanya itu kadang kan yang di pasar kan bahasanya bahasa-bahasa yang mungkin kurang lah sama pembelinya. Jadi melayani pembeli itu adalah melayani customer sebaik-baiknya. Jadi itu nantilah yang servis dengan baik. Jadi itu mungkin yang nanti bisa diangkat nilai-nilainya kan. Iya. Kemudian diberikan hak untuk menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadi berkoordinasi dengan pihak guru dan siswa menentukan jadwal pelaksanaan. Jadi itu nih untuk suara diberikan kesempatan untuk berpendapat siswa atau itu masuk di kuis. Oke, lanjut nih. Oke, lanjut ke choice. Choice itu ada dua. Di sini kan sudah dikasih kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Sekarang anak-anak disuruh memilih sendiri produk apa yang mau dibuat, bahan-bahannya seperti apa, caranya bagaimana, strategi pemasarannya bagaimana. Jadi kesempatan untuk murid memilih itu diberikan pada saat perencanaan.
Oh, untuk di choice ini dia berarti di sini siswa disuruh untuk menentukan apa produk yang akan dibuat, ya? Ya, karena kan pilihan tuh Iya, kasih iya. bahan yang seperti apa yang diberikan kepada siswa. Ternyata pilihannya ada dua, kan produk apa yang mau dibuat. Tapi Yang kedua, ini berdiskusi dulu, Di. ya, Berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian iya, yang mana kesepakatan bersama. iya Termasuk betul. ini untuk murid diberikan apa berdasarkan kelompok diberikan keluasan untuk memilih bentuk pemasaran. Jadi apakah dia offline dengan online ya? Jadi tetap di situ. Iya. Ya kan Pilihan. sekarang media sosial ini bagus sekali untuk dipasarkan untuk produknya. Jadi silakan memilih apakah mau pilih keduanya kah atau salah satunya. Itulah itu yang pilihan yang seharusnya anak-anak. Tampilkan mati Oke? dua-duanya, Bu. Jadi anak-anak disuruh memilih toh? Iya. Nanti dijelaskan Ya. ini apa diberikan kebebasan untuk memilih Iya. untuk bentuk pemasarannya apakah secara online atau kedua-duanya diambil toh online. Iya itu. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga, Yang terakhir kayak ini. Iya, terakhir. Ownership. Iya. Bagian dari kepemilikan Sebagai bagian dari kepemilikan untuk mengatur segala bentuk pemasaran. Nah ini setelah disuruh memilih, misalnya pemasarannya mau misalnya online, nah silakan masih berkreasi di situ bagaimana mengedit ataupun membuat poster-poster yang bisa menarik pembeli untuk datang. So, nah itu kepemilikan bagaimana bakatnya anak-anak ini bisa dikembangkan di situ. Sama-sama juga kan itu salah satu bentuk kepemimpinan ketika anak-anak sendiri yang mendekor standnya sedemikian rupa tuh supaya menarik. Jadi untuk mengapresiasi juga hal positif dari anak-anak guru ketika memberikan penghargaan, tapi sebenarnya ini penghargaan berupa apa bagus supaya tidak menjadi sesuatu yang hal negatif karena penghargaan itu dengan yang penting bukan hadiah atau dikasih atau bagaimana menurut Pak? Artinya ini sebagai bentuk penghargaan guru memberikan apresiasi dari hasil. Artinya nanti ada rankingan berdasarkan ya. Jadi nanti guru itu menilai per kelompok bagaimana mulai dari mungkin rasa produknya atau berdasarkan rasanya, kemudian pelayanannya bagaimana, kemudian mungkin juga ditinjau dari tingkat penjualannya, yang mana yang terlaris toh, seperti itu yang paling banyak itu nanti diberikan apresiasi dalam bentuk mungkin hadiah kah, boleh juga artinya. Tapi masuk kalau hadiah itu kan mungkin tidak terlalu lama kita mau dipelajari pemberian hadiah lewat siswa. Mengapresiasi mungkin ucapan terima kasih Kapang atau bagaimana sudah baru dijabarkan sudah bagaimana siswa atau bagaimana Kalau saya bagusnya dikasih kayak pujianmu. Kalau itu sih, kalau tidak ada dana. Ucapan terima kasih dan mendeskripsikan guru mendeskripsikan setiap upaya dan usaha yang dilakukan juga misalnya terima kasih karena sudah ini begitu apa kan cuma kalau saya menurutku ya lebih bagus artinya ada istilahnya penilaian kan dinilai dari kegiatan itu penilaian. Ya, tetap itu ada penilaian.
dianggap lebih tinggi poinnya, pasti ada sesuatu, umpamanya juara 1 kayak juara 2, juara 3, seperti itu. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi, tingkat larisnya jualannya, tingkat pelayanannya. Mungkin mungkin bisa juga dikasih kayak kota apa ya? Kota saran di setiap kelompok dari konsumen. Oh, ini pelayanannya Ya, bagus. itu nih mungkin bentuk penghargaan guru ketika bisa mengapresiasi itu nih. Itu nih bisa dalam kotak saran kah atau Iya, sticky yang note yang tadi itu ditempel di misal di ada dari bentuk stand kasih yang dan evaluasi. ada stand di dalam spanduk di pajang spanduk baru ditempel di situ. Setiap konsumen diusahakan untuk menempel 1 atau 2 kertas untuk menilai itu. Iya. Misal stand ini bagus karena menarik, apanya yang menarik. Jadi itu mungkin sehingga tidak membuat salah satu kelompok itu jadi apa sih, berkecil hati begitu. Iya, karena saya bimbang juga sebenarnya karena kalau dikasih ke ranking ada dua kemungkinan antara anak malas atau ada juga anak yang kayak merasa Motivasi. minder nih ceritanya nabi yang enggak mau mah deh jadi bingung juga deh. Hmm. Itu nih dipelajari penguatan positif toh. Jadi itu nih intinya Iya. intinya mungkin ada uraian apresiasi melalui nah jadi itu nih juga bagus sebenarnya kalau dipasang spanduk apa untuk spanduk di situ saran dan kesannya pembeli sebagai masukan. Justru Atau saya bagaimana? Justru saya kira kalau dikasih bagi apresiasi seperti itu merupakan satu motivasi buat mereka. Yang tadinya umpama dianggap kurang, dia akan sebagai koreksi evaluasi itu. Oh, ini yang saya harus tingkatkan, seperti itu. Bagus dia Ibu Eh, begitu yang mana hanya yang mana mungkin yang apresiasi yang bagaimana menurut Bu Reni? Yang itu. maksudnya nak kasih hadiah Ibu Remi. Saya Ada tahu, evaluasi saya seperti tahu itu. saya tahu ini yang pelajaran modul berapa kak itu. Punishment sama reward itu tidak dipasang nih di dalam pembelajaran. Iya, punishment sama reward itu tidak dikasih nih karena kenapa? Mental siswa itu berbeda-beda. Yang dikasih pasti termotivasi, yang tidak nah bilang, jangan nih deh. Ya, betul. Saya juga anggapanku bisa kapan dikasih, tapi sebelum dikasih itu dikasih ke arahan juga misalkan. Nah, ini jangan berkecil hati di sini kita akan melihat bagaimana dan itu yang kalah bukan dibilang sebenarnya kalah, kita akan lebih giat lagi. Atau dikasih ala-ala begitulah. Bagaimana Itu Kak? nih masukan sebenarnya itu nih alternatifnya kalau saya itu nih tadi spanduk apresiasi spanduk ceritanya spanduk apresiasi itu setiap pembeli silakan memberikan Komentar. catatan catatan komentar atau kesannya dalam program ini atau dalam penjualannya siswa-siswa kita. Jadi itu membentuk apresiasinya semua di kegiatannya siswa. Mungkin begitu, Budi. Bentuk Boleh. Iya, penghargaannya. itu Bu. Selanjutnya terakhir nih, slide terakhir. Deskripsi program. Betul tahu Bu ini. Contoh misalnya curhat ini. Contoh misalnya Iya, ya, itu silakan. di SMP di SMP Negeri 1 Sungguh Minasa waktu saya mau lulus ada namanya itu apalagi namanya teh dikumpul semua kelas menjadi satu baru bikin kayak stand-stand. Nah, di situ di stand-standnya menampilkan keterampilan tak menjualnya dan di dekor gitu stand-standnya yang kemudian di anu kini ditunjuki harinya bilang hari apa itu. Kemudian ada 2 orang saja perwakilan kelas yang duduk di situ dan menjelaskan bilang ini
yang ini yang buat Ki Bu, khas Makassar ini yang anu Ki. Dan penilainya itu kita dulu itu sekolah saya yang di SMP 1 melihat dari siapa yang iya penilaiannya itu ada dari orang luar dari sekolah lain. Ada juga guru-guru dan kepala sekolah jadi ceritanya ada komentar lah begitu. Jadi kalau 9 kelas Ki berarti 9 stand yang disiapkan. Iya. Ceritanya apa di itu bukan basar itu apakah anu karya? Anu, pameran begitu bukan ya? Ya, ya kayak pameran kayaknya itu hari Bu karena Iya. saya tuh bikin ya kayak makanan tradisional kemarin itu Iya. waktu masih SMP. Ya, makanya program itu sebisa mungkin yang bisa berkesan sama siswa sampai nanti ke Ya, depannya bisa mengingat kembali. Oh pernah kak ini lakukan ini di sekolahku dan ya betul eh, ber- termasuk saya. bermanfaat ke depannya juga. Siapa tahu nanti bisa dikembangkan yang menjadi bakat kak berawal dari jual-jual di sekolah. Nah, itu Ya memang betul Bu. Betul ya. itu yang kita bilang karena saya ini juga banyak pengalaman di sekolah itu yang pernah saya tempati sekolah di SMP 1 Sungguh Minasa. Dulu beda dengan sekolah saya tapi semoga bisa saya laksanakan. Di SMP 1 dulu itu setiap mau upacara ada yang namanya itu eh kalau upacara Ki lagu Indonesia Rayanya itu menyanyikan pakai alat musik. Kalau di sekolah saya Iya. belum melaksanakan, jadi saya akan berupaya juga akan melaksanakan karena ada pengalaman yang saya dapatkan walaupun saya bukan guru seni budaya. Iya, iya, betul, betul. Karena Bagus bagus juga. juga eh, kalau lagu lagu itu ada anunya instrumennya, Ya, ada ada not-notnya penyanyinya, itu, hina-hinin ada cipta. penyanyinya. Iya. Saya kadang-kadang kadang kalau ada yang sedang di speaker diiringi sedang, kadang juga tidak Iya, menyentuh. itu yang bagus diterapkan lagi, Bu, supaya pada saat 17 Agustus drum band itu baris berbaris kan banyak minat tahu not. Itu yang manfaatnya Jadi juga. iya. Adakah kita anu kak drum band di sekolah tak Bu Nurul? Ada, Bu. Ada. Saya tahu wah bagusnya. Berarti selalu di depan kalau barisan. Ada drum band, tapak suci, Oh ya. fish, tapi itu mau mau semua dikembangkan lebih bagus lagi. Iya, mau ditingkatkan lagi. Setelah itu di Iya. kalau drum band itu masuk kegiatan apakah? Ekstra karena Extra, pilihan. extra. Saya bilang tadi Bapak kalau ekstra itu pilihan kayak pramuka, OSIS, uh, Asik. OSIS. Kalau PMR. kalau Buren itu lebih banyak lagi programnya karena Pemprov itu banyak-banyak itu program melakukan. Ada mie sedekah seribunya, ada Iya. mie apa lagi Iya. Bu? Kano S3 sedekah S3, seribu. tahu orang itu. Iya. Ada mie lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 10 ke berapa? Jam 10 dengan mau pulang setengah 4 toh. Tapi kalau Iya. saya kan jam 2 lewat toh jadi kita cuma satu kali menyanyi jam 10 saja. Jadi bagaimana teknisnya itu? Kalau jam 10 teh semua misalnya guru mengingatkan. Jadi kalau Tidak. gurunya Kalau beraktivitas lain atau sekitar yang umum tuh jadi baru semua siswa yang ada di luar kelas, yang ada di lapangan, umpama tuh yang lagi belajar langsung berhenti, menghentikan aktivitas yang lain, berdiri untuk bernyanyi seperti itu. oh, benar pada yang di kantin berarti sambil Juga berdiri. Belas sih kalau baru tua makan. Sementara makan berhenti makan, seperti itu. jadi Hmm, menghentikan semua aktivitas. Iya, Kemudian berdiri begitu sih. kan. aktivitas. Seru iya, seru itu.
Itu Kalau melakukan nasionalisme, itu tahu nasionalisme. di Coba begitu. Iya, betul. speaker yang umum di sekolah semua dengar tuh. Oh, Iya. berarti speaker memang disimpan Iya. di Yang di sekitar sekolah juga dia dengar itu. jadi tidak perlu jadi panggil-panggil anak-anak karena ada itu anak tahu nih. Berarti nih kita simpan nih Bu Remi sound system tadi di Tidak. setiap kelas atau di sudut-sudut kelas. Di luar tahu, di luar Iya. ruangan. Satu Speaker. speaker mungkin. Bel toh itu dipasang di situ. Bel belajar. Betul, berarti 3 ini zona di 3 Iya. atau 4. Tahu nah ketena apa mahal ke bela begitu sekitar 4 jutaan 8 jutaan. Oh di Biasa programnya mah dulu deh. Sedengar itu. Bel atau apa itu yang 8 juta? Kayak begituan, bu kayak bel apa yang sepaket. Oh, saya itu yang otomatis besar sekali suaranya itu nih kapan nih? Pasang. Iya. Kemudian yang kayak congkil itu tuh apa istilahnya itu dulu? Toa. Apa sih? Toa, itu. Iya, itu yang biasa di pop. Kedengarannya. Iya. Toa itu besar juga nah sebenarnya. Toa. Apalagi di atas disimpan. Di atas di pop. Bagus kina SMA banyak kreatif nah. Beda kalau SMP baru masa pubertas. Terlalu sibuk dengan dengan urusan pribadi. Kalau SMP baru punya tuh memulai mengaktifkan masa labilnya. Iya, itu Ibu, betul. Saya betul-betul itu PPG ku baru mau aku neraring kemarin, nah bilangnya, Bu, tapi ku ajar kini sesuai ya. 4 kali miku jelaskan, nah ingat dulu, sebentar na lupa ku bawa kaman jamin anak, ketika meminaken tuh ketinggalan materi ya. Kalau mau ditunggu tuh sampai paham, tidak maju-maju itu materi. Situ-situ terus. Iya, jalan di tempat. Iya, Bu. Paham, Bu. Jangan keulangan. Minggu depan ditanya. Nah, kalau lupaan. Iya, pengaruh apa? Makanan kayaknya itu, Budi. Pengaruh lingkungan, Bu. Pengaruh makanan, lingkungan, dengan HP. Kan dalam pembelajaran itu harusnya ada refleksi tuh, pembelajaran kembali. Tapi dia kan setelah masuk materi di kelas, keluar lupa nih karena lagi. Ada nilai tidak prioritaskan. Saya itu Bu, kalau masuk Kak mengajar di kelas, sebelum masuk Kak, apa yang kulakukan? Perkalian dulu. Perkalian plus minus kayak 5 dikurang 10 berapa itu lagi banyak yang tidak tahu. Iya, dasar-dasar begitu tuh harusnya dari SD gitu, tapi kan iya. Padahal pelajaran SD kelas 9 saya itu putus tes matematika deh, astagfirullah. Perkurangan itu. Iya, dulu itu kalau kita dulu Ibu tidak begitu sekali, Ji. Kita cuma sekali itu menghafal itu, ya Allah, perkalian mau. Sekarang perkalian banyak. Anak zaman sekarang buagang. Nggak tahu sih motivasi belajarnya mungkin nih. Sampai jam berapa ini? Kita tentukan dulu siapa besok moderator, siapa yang jadi bertiga ya Kidi, timekeeper atau kebetulan. Kemudian siapa yang baca? Oke. Mungkin apa saya ini mungkin presenternya atau mungkin programnya atau yang saya di sini. Bu Remi mau moderator atau bagaimana kah? Saya moderator atau saya membaca deh. Oh iya, boleh. Lagi Nurul. Seakan-akan
Iya, kenapa sih, Bu? Saya seakan-akan bisa kenapa bilang ada delay dia HP? Kenapa sih, Bu? Saya sembarangan, Ji. Tapi tunggu dulu Ini saya mau tes biar Bu Sri yang tampilkan. Saya membaca di Bu Sri bisa gitu? Iya, itu kadang bisa share screen. Jadi, siapa pembagiannya tadi? Yang lalu itu siapa yang baca? Yang lalu itu Bu Nurul kayaknya deh. Berarti saya lagi yang baca. Iya. Moderator nak paden deh. Iya, moderator me. Apa tampilkan? Pasal me anu. Aja gagawang Nurul. Iya. Piper. Iya. Apa itu dibikin di situ? Adakah lanjutan acara? Seru nanti langsung terbang ke sana. Jadi, Bu, apa saya? Dan kiper, Ki. Mau baca, Kak? Kiper. Oh. Kemarin kiper saya. Ketemu kiper, anak baca. Perasaan kau Nurul yang baca yang persentase waktu yang lalu. Dalam di ruang enam ada dipercoba di dalam. Tidak. Tidak celok. Bisa. Astiatur lagi. Gambaran. Atau mau jadi moderator benar? Kemana? Beramena. Seru apa ini? Tapi jelek, kita berakan suara. Bagus tuh. Ramena di situ. Maka apa menepanggalkan? Untuk mensiasati ini kalau tidak tabrakan suara pakai headset kabang semua, Dek. Iya. Pelajaran nanti kalau misalnya rukol kedua Ki, nanti pakai headset semua supaya tidak terganggu Ki. Tidak tabrakan suara. Iya kan. Suaranya kan kedengaran besar kita jadi nanti semua. Kalau tidak pakai headset, kalau pakai headset suara tekannya apa? Jadi saya apa, Bu? Atur makin sama Bu Remi. Kemana Ki mau? Atur makin sama Bu Remi. Saya drukol terakhir ini biar misalnya pale perasaan tidak pernah jadi moderator. Oh, iya. Pernah tidak itu? Boleh. Nah, maju bagi sambaran nake. Jadi saya mau ibu kiper deh. Nake macam. Siap. Iya. Saya sembarang. Tidak ngai pajaga gawang ini Nurul. Anaknya jaga iya. Tindro jalan. Iya. Dari tadi mengantuk.
Yona saya saja ini. Belum kok makan saya. Oke, berarti presenter Bu Nurul, moderator Bu Remi, saya timekeeper. Oke, next. Nanti, besok Mika rukun kedua. Semoga Semoga besok. besok nih. Semoga besok mau demo Pak saya besok, Masya Allah. Saya ada aku Tasya Kikodong. Mertua aku kemarin meninggal tuh. Udong, Di innalillah. Bontolangkas ya? Iya di Montoriko. Kemarin duhur dikemakamkan toh sebentar Tasya. 2-3 malam ke depan. Ini nih. Begitu dia. Iya. Jadi kalau besok bisa jadi lagi bergabung. Sempat Kak juga tadi itu baru Kak tadi isi tuh aku kan kemarin enggak sempat Kak Kodong. Buka-buka itu yang ruang apa itu ya? Yang eksplorasi konsep mungkin deh. Oh Ada iya, menanggapi dulu Bu, yang forum diskusi. Tidak ada itu kan? Tidak ada di apanya? Mohon izin Ibu Sri Wahyuni, Bu Remi, dan Ibu Nurul, apakah sudah selesai? Iya Pak, sudah Pak. Iya Pak, sudah selesai Pak. Terima kasih, mohon kembali ke main room. Siapa? Ya, makasih Pak. Izin lead teman-teman. Ya, saya juga. Kita share nih Bu.